Menjaga hubungan baik antar tetangga harus dilakukan agar terciptanya kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Namun belakangan ini marak terjadi konflik antar tetangga yang berujung pada hilangnya nyawa. Pria bernama Sabto Sugiono yang berprofesi sebagai wartawan media daring ini ditemukan tewas di samping rumahnya di Jombang, Jawa Timur. Ia tewas akibat luka tembak dan pukulan martil di kepala. Ironisnya, tersangka pembunuhan ialah tetangga dekat korban yang rumahnya bersebelahan. Tersangka yang bekerja sebagai pedagang dan menyewakan permainan anak odong-odong di pasar itu berdalih hubungannya dengan tetangganya itu memang tidak rukun. Tersangka juga dendam karena sering diganggu dan dimintai uang oleh korban. Secara awal hanya karena perasaan dendam ya, merasa pekerjaannya ya diganggu ya, sehingga menimbulkan rasa tidak suka, dendam. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tetangga juga terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Seorang wanita pemilik salon ditemukan tewas tanpa busana di lokasi usaha sekaligus tempat tinggalnya. Tersangka pembunuh yaitu tetangga korban akhirnya diamankan tim Resmob Polres Sragen di sebuah hotel. Motif pelaku adalah sakit hati karena pelaku mendapatkan informasi dari pelanggan bahwa warung pelaku ini sepi dikarenakan korban menyampaikan kepada pelanggan untuk tidak membeli ke warung pelaku. Bukannya saling tolong-menolong, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah justru merampok dan membunuh tetangganya. Peristiwa bermula saat tersangka terpergok mencuri barang berharga di rumah korban. Tak hanya dibekap hingga pingsan, ia juga tega merudah paksa wanita penyandang tunawicara itu. Kaget saat korban siuman dan melawan, tersangka lantas melukai korban hingga tewas dengan parang yang dibawanya. Jenazah korban kemudian dibuang ke tangki septik di belakang rumah. Dari beberapa kasus pertikaian tetangga ini, tak dipungkiri perbedaan karakter, pola pikir, hingga tingkat sosial ekonomi kerap jadi penyebab konflik antar tetangga yang tak jarang berujung hilangnya nyawa. Maka kedekatan dengan tetangga ini kemudian memunculkan masalah tertentu. Hampir 80% pembunuhan itu biasanya terjadi karena masalah hubungan interpersonal gitu. 80% pembunuhan itu terjadi pada orang yang dikenal. Artinya yang dikenal juga salah satunya adalah tetangga gitu. Karena tetangga ini orang yang setiap hari bisa bertemu dengan kita, orang yang ada di lingkungan terdekat kita. Untuk itu batasi sikap yang dapat memicu konflik agar kehidupan bertetangga bisa berjalan harmonis. Ketika komunikasi ini bisa disampaikan dengan baik, tentunya dimanapun kita berada akan bisa diterima. Tadi asalkan semua masalah itu diselesaikan terlebih dahulu. Kalau ada masalah yang tidak terselesaikan, menumpuk terus-menerus ya, akhirnya mengakumulasi menjadi masalah yang lebih besar, akhirnya akan terjadi permasalahan yang lebih besar sampai dengan tadi tindakan fatalitas seperti membunuh tetangganya sendiri. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial, sedangkan tetangga merupakan orang terdekat kita yang bisa membantu jika kita membutuhkan pertolongan. Maka dari itu penting menjalin hubungan baik antar tetangga agar suasana tempat tinggal nyaman dan terbebas dari konflik. Tim Liputan melaporkan.